wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di LE Channel. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman di sini di LE Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu ide ya, cara mudah untuk breeding atau beternak ikan hias, yaitu ikan gupi ya teman-teman, atau gapi ya, dengan media yang sederhana dan cara perawatan yang mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini disarankan untuk khususnya para pemula ya, kita bisa menyiapkan indukan, bisa di toko-toko akuarium kita dapatkan ya, atau di pasar ikan hias. Dan kita pilih indukan dengan ciri-ciri perbedaan jantan dan betinanya agar tahu ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini adalah indukannya, betina ya teman-teman ya. Yang betina itu perutnya buncit, dan ini yang jantan. Yang jantan tuh siripnya lebar dan badannya ramping, serta ada bentuk jarum di bawah perutnya ya teman-teman. Yang lebih spesifik lagi yaitu ada jarum di bawah perut untuk yang jantan, sedangkan yang betina itu tidak ada ya. Jadi teman-teman, untuk perawatan atau untuk breeding ikan hias gapi ini sangat sederhana ya, tidak perlu kolam yang besar, tapi lebih baik mungkin kolam yang lebih besar agar pertumbuhannya dan perkembangbiakannya cepat ya. Tapi dengan media yang sederhana bisa kita breeding teman-teman. Contohnya seperti ini, saya di sini memakai baskom, bisa memakai ember bekas cat atau wadah-wadah plastik ya, atau menggunakan styrofoam bekas ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan media yang berunsur plastik? Karena jika menggunakan yang kaca, dia mengalami perubahan suhu yang drastis ya, dimana ada panas dan dingin cuaca itu mempengaruhi terhadap kesehatan si ikan teman-teman. Tapi dengan media yang berunsur plastik ini cenderung dia hangat, stabil ya suhu dari airnya teman-teman. Jadi si ikan tidak akan terganggu di mana ada cuaca ekstrim teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sementara tanaman bonsai dan tanaman hias kita simpan sejenak ya. Kita akan membahas tentang breeding atau perawatan ikan gapi. Jadi seperti tadi ya, medianya sudah kita jelaskan. Dan untuk jenis dari ikan gapi ini ada ratusan jenis ya, tapi kita mendapatkan dua karakter yang berbeda. Kalau yang merah ini dia jenisnya AFR atau albino full red ya. Kenapa albino? Karena si matanya tuh merah ya teman-teman, sedangkan yang lainnya bermata hitam. Nah untuk para pemula disarankan jika mencoba untuk breeding bisa menggunakan dengan
ikan gapi yang berwarna atau bermata hitam ya teman-teman, karena dia karakternya mudah dirawat, jarang terkena penyakit, dan tipenya setelah dia melahirkan dia tidak memakan si anaknya teman-teman. Terlihat di sini anak-anaknya masih utuh ya, tidak ada yang dimakan. Sedangkan yang albino, mau itu albino koi atau albino furry dan albino lain-lainnya, cenderung jahat ya teman-teman. Anak-anakannya begitu melahirkan dia langsung diburu oleh indukan yang lain atau indukannya sendiri teman-teman. Nah, itu bisa jadi pelajaran buat kita teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk medianya sendiri seperti tadi ya, kita siapkan wadah yang cukup nggak terlalu besar sih sebenarnya, dengan bahan plastik baiknya teman-teman ya. Juga airnya sebelum kita pakai, langkah baiknya kita endapkan selama semalam ya teman-teman, lebih lama lebih baik teman-teman. Dan untuk jumlah indukannya kita bisa menggunakan 1:2 atau 1:3 ya teman-teman. Jadi si jantannya 1, di sini kita punya contoh ya, jantannya 1 dan betinanya 3, atau trio, boleh trio juga ya. Trio itu 1 jantan dan 2 betina ya teman-teman. Karena si jantan ini cukup agresif, dia akan kawin ke semua betina teman-teman. Jadi lebih mudah menghasilkan anak-anaknya teman-teman ya, lebih banyak gitu ya. Sedangkan untuk ramuan airnya teman-teman, kalau saya di sini menggunakan ramuan untuk ikan cupang ya. Kita beri sedikit garam dan daun ketapang, karena fungsi dari daun ketapang sendiri itu dia mempunyai zat tanin untuk menjaga kelembaban si kulit dari ikan tersebut ya, dan menjaga pH-nya teman-teman. Untuk material tambahan lainnya teman-teman bisa menggunakan tanaman air. Di sini saya menggunakan ada sirih gading, bisa juga dengan apu-apu atau kayambang ya, atau eceng gondok bisa jika wadahnya besar. Untuk memberikan tambahan oksigen juga, makanannya teman-teman dia bisa memakan tumbuhan ya teman-teman. Selain cacing atau kutu air, dia bisa memakan lumut dan akar-akaran dari tanaman air teman-teman. Dan untuk pakan yang utama di sini saya menggunakan kutu air ya teman-teman, atau Moina macrocopa ya, si merah. Nah ini sebenarnya jenis ya udang renik ya teman-teman, bukan kutu air yang menyebabkan gatal pada kulit, bukan ya. Dia ini sejenis udang renik dengan nama ilmiahnya Moina macrocopa. Ada teman-teman juga di tempat lain yang menggunakan DM atau Daphnia magna ya, kutu air gajah teman-teman. Untuk pakan yang lainnya teman-teman bisa menggunakan cacing sutra atau jentik nyamuk yang masih kecil ya teman-teman, karena jentik juga fungsinya untuk pertumbuhan sel telur ya, yang baik untuk ikan hias ya. Hampir beberapa breeder menggunakan jentik untuk mematangkan telur si indukan, dan baik untuk pejantan ya. Tapi di sini saya menggunakan yang kutu air atau Moina macrocopa karena bisa dimakan oleh anakannya juga ya teman-teman. Jadi begitu dia lahir dia bisa langsung makan kutu air teman-teman. Sedangkan di sini teman-teman dapat melihat ya, airnya kotor, tapi si ikan sehat ya teman-teman, karena itu ramuan dari si daun ketapang dan sedikit garam ya. Alangkah baiknya seperti yang ini sudah saya sifon ya, kita cukup menyifon bagian bawahnya dengan menggunakan selang kecil.
Kita ambil kotoran di bawahnya dan tambahkan air kembali ya di posisi semula. Nah, kebetulan ini belum saya sifon, tapi saya lihat di alamnya juga seperti ini ya. Dia berada di dasar tanah ya, dalam air di dasar tanah dalam keadaan kotor ya teman-teman. Dan sebagai uji coba dia masih dalam keadaan sehat. Tapi alangkah baiknya untuk menghindari amoniak yang dapat meracuni ikan, kita bisa menyifon bagian bawahnya. Setelah itu bisa ditambah dengan air baru ya teman-teman. Jadi tidak perlu full ganti air ya. Sangat mudah teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita belum saya kasih makan ya. Di pagi hari ini saya belum kasih makan, jadi saya coba kasih makan ya. Jika untuk mengejar kualitas warna ya dan form dari si ikan gapi ini, setelah saya menggunakan beberapa jenis pakan ikan hidup ya, pakan hidup, saya lebih memilih Moina macrocopa atau kutu air ini ya teman-teman, karena dia bisa memutasi warna si ikan yang tadinya kurang merah menjadi lebih merah, atau warna lain ya yang tadinya kusam menjadi lebih mengkilap. Juga banyak fungsinya untuk bisa dimakan oleh ikan yang lebih kecil ya, oleh gapi yang lebih kecil. Kalau untuk mengejar size biasanya orang menggunakan cacing sutra, tapi saya sudah beberapa kali mencoba dengan menggunakan Moina macrocopa ini. Kita berikan pakan sehari 2 kali, pagi dan sore, size masih tetap kekejar ya teman-teman, masih aman. Nah ini juga teman-teman, jika sudah padat, ini padat penduduk ya teman-teman, sudah banyak anakannya, teman-teman bisa mengambil anakannya dengan menggunakan serokan, pindahkan ke pembesaran agar pertumbuhannya lebih cepat lagi ya teman-teman. Biasanya kalau dipisahkan ke tempat yang lain, dia punya tempat sendiri, dia pertumbuhannya akan lebih pesat teman-teman. Sedangkan si indukannya bisa melahirkan lagi ya teman-teman ya. Dan jangka waktu melahirkannya dia 24 hari sekali ya teman-teman. Biasanya kalau yang dari awal itu sekitar di bawah 10 ekor, kemudian nanti di bulan berikutnya dia akan meningkat 2 kali lipat, bertambah lagi dan bertambah banyak sampai mungkin ada sampai 100 lebih jika indukannya sudah besar ya. Di sini ada contohnya. Nah ini indukan-indukan yang sudah berumur lumayan ya. Dan dia sudah berisi anak ya teman, sudah menggendong anak. Dan ini usianya sekitar 5-6 bulan teman-teman. Jadi dia sekali melahirkan dalam waktu 24 hari atau dihitung bulat sebulan ya, bisa 80-100 ekor ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang cara mudah dan cepat breeding ikan hias, yaitu ikan gapi, dengan media yang sederhana dan mudah merawatnya ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Selamat mencoba, tetap dalam satu frekuensi ya teman-teman. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.